Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baik Pak. Alhamdulillah. Baik Pak. Baik. Semuanya baik. Oke, sebelum kita mulai, Bapak minta pimpin doa dulu sama minggu kemarin itu sama KM ya. Tapi kalau sekarang pengen yang perempuannya. Perempuannya ada yang mau? Saya deh Pak. Sama Ice ya, silakan Ice pimpin doanya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, lebih baik ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Ice. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita adalah kertas undan ya, yang dalamnya itu agamis. Sudah pada dibuka Al-Qur'annya sekarang untuk 5 ayat pertama atau 5 ayat saja setiap hari. Minggu kemarin mungkin kita udah surat At-Takasur ya. Nah sekarang untuk teknisnya Bapak dulu 1 ayat, kemudian semuanya mohon dibuka mic-nya mungkin. Biasa bisa baca Quran dulu. Kegiatan tekniknya Bapak 1 ayat, kemudian diikuti oleh semuanya. Udah siap? Udah dibuka Al-Qurannya? Siap Pak. Anu Pak, itu ayat keberapa ya? Oh, kita sekarang surat Al-Fil. Soalnya kemarin saya nggak masuk. Al-Fil. Surat Al-Fil mungkin. Sekarang mau Udah Pak. Khatam Quran. Surat Al-Fil saja. Udah? Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam yaj'al kaidahum fi yaj'al kaidahum fi tadbir. Bihijaratin min sijil. Ja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Sadaqallah ja'alahum ka'asfin ma'kul. Ambil Qurannya, simpan di lemarinya. Udah disimpan? Udah ya. Lagi. Berikutnya pakai pulpen. Nah, di sini yang terdata ada 9, tapi kenapa yang nggak ada 1 orang ya? Pinulur mungkin Pinulur bisa ada yang kasih kabar kenapa kemana ini? Dwi mungkin temannya Dwi. Ya Pinulur itu udah ya? Ada kabar nggak? Ada Pak, saya Pak. Ini Dwi telat kan Pak, telat. Kalau Pinulurnya kemana ya? Wah itu sama Pak, nama saya tetap Gitu. Dwi Pinulur Pak. Iya. Iya Pak. Oke, saya kira mungkin di sini ada Dewi, ada Yosef,
kemudian ada Novi, Tuti, Ari, Yasin, Ice, Saprudin. Oh ya, udah semuanya berarti ya. Oke. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, mungkin untuk saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu, yang dimana hari ini adalah pertemuan kedua untuk materi yang kemarin. Nah, di sini mungkin apa yang akan kita pelajari, kita akan munculkan dulu apa-apa saja yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, Bapak izin share. Jadi kita masuk ke kompetensi dasar, namanya itu adalah menerapkan. Ini kelihatan nggak semuanya? Kelihatan Pak? Jelas. Ada menerapkan pengalamatan IP pada jaringan komputer, kemudian indikatornya nanti itu kalian tuh harus mampu menentukan IP address sesuai dengan kelasnya. Kita pelajari bareng-bareng. Kemudian kalian bisa membandingkan ada berapa kelas sih IP address itu. Nah, yang kita tahu mungkin yang namanya jaringan itu tanpa adanya IP address kita dapat bisa komunikasi. Kemudian nanti kita harus bisa bagaimana cara mengkonfigurasi IP address. Kemudian yang berikutnya adalah dapat menguji. Kalau kita udah bisa konfigurasi, ya berarti kita harus bisa menguji apakah yang kita konfigurasi itu sudah baik atau masih ada kekeliruan. Nah, nanti ada tujuannya. Peserta didik mungkin kalian dapat menentukan kelas IP address sesuai dengan kebutuhan. Kemudian peserta didik mampu atau kalian mungkin mampu membandingkan antara kelas A, B, C berikut dengan jumlah hostnya. Kemudian kalian juga dapat mengkonfigurasikan IP address agar dapat menguji hasil konfigurasi. Itu tujuan-tujuannya. Gitu. Nah, barangkali ada pertanyaan dari apa yang Bapak sampaikan barusan. Dari Yasin atau Dwi? Mungkin Dwi? Jelas Pak? Jelas Pak. Jelas, Udah jelas. Jelas. Iya, minggu kemarin kan saya tanya ke Yasin tuh sama ke Yosef tugasnya, jadi paham. Kemarin kebetulan saya nggak hadir Pak. Oh gitu. Sakit Pak. Oh, catatannya dicatat juga? Iya, dicatat Pak. Oke, alhamdulillah, bagus tuh. Jadi kita nggak sampai ketinggalan. Yang namanya materi itu kalau sehari aja nggak masuk, itu pasti ketinggalannya jauh, kita blank. Tapi alhamdulillah kalau misalkan sudah bisa mencatat yang minggu kemarin gitu. Tapi kalau misalkan masih perlu ditanyakan, ya tanyakan biar kita bisa memahami atau bisa melanjutkan ke materi yang berikutnya gitu. Oke, kita mulai saja. Bapak izin share nih. Jadi nah sekarang pembelajarannya mungkin apa nih? Akan tampilkan sebuah kasus di mana kita mempunyai dua buah komputer. Gambarkan mungkin, izin share lagi. Kalau untuk real mungkin ketemu langsung, Bapak bisa langsung gambar di whiteboard. Tapi kalau di sini ya lebih bagus seperti ini. Nah, ini kelihatan semuanya? Kelihatan Pak. Jelas Pak, jelas. Kita punya dua buah komputer. Ada komputer A, kemudian ada komputer B. Di sini komputer A dan komputer B itu tidak ada hubungan apa-apa. Kalau misalkan biasanya kan Yasin atau Ice adanya di komputer A. Hari ini ada di komputer A. Kemudian ini milik Ice atau komputer A lah. Kita kasih nama. Ini adalah
komputer A. Nah, ini komputer B. Misal kita di lab nih. Di lab itu ada komputer A, komputer B. Minggu kemarin mungkin Ice mengerjakan di komputer A. Minggu kemarin juga Yasin di komputer B. Tapi hari ini komputer A ini tuh sudah ada yang nempatin orang lain. Ice kosongnya di komputer B, berarti masuk komputer B. Gimana caranya? Data yang minggu kemarin Ice buat pengen dilanjutin ke sini. Ice gimana, Cek? Pasti pakai flash disk ya, Kah? Ya, Cek ya? Biasanya gitu, Pak. Biasanya pakai flash disk kan ya. Kita colok ke sini, kemudian copy, kemudian karena ini udah dipakai sama orang, nggak enak juga kita paling minta izin buat copy data dari sini, masuklah ke sini, gitu seperti itu, dan bisa mengerjakan di komputer B. Nah, sebenarnya cara yang lebih bagus atau ya cara yang lebih simpel sekali kalau misalkan satu lab ini gimana supaya dapat saling berkomunikasi tanpa memanfaatkan external drive atau flash disk. Gimana kalau nggak ada flash disk? Kita mau copy pakai apa gitu. Nah, kita pasangkan. Ini kita pasang sebuah kabel. Peer to peer atau nggak perlu ini itu laptop lah gitu. Ada laptop satu, ada laptop dua. Ya, kita ibaratkan seperti ini aja, komputer dan komputer lagi. Boleh juga misalkan pakai laptop. Nah, ini laptopnya. Kita pasang. Nah, seolah seperti ini. Ini pakai kabel apa? Kita udah belajar sebelumnya mungkin ini pakai kabel UTP. UTP, kemudian dengan susunannya apa ini? Saprudin, masih ingat nggak ini? Pertemuan sebelumnya ini. Aduh. Lupa, Pak. Cross atau strike? Cross ya? Saya, Pak. Siapa? Cross, Pak. Oh, cross. Masih ingat berarti ya? Jadi pakai kabel cross untuk menghubungkan dua komputer atau dua mode yang sama. Kalau beda, contohnya misalkan di sini ada switch untuk menghubungkan banyak komputer. Contohnya seperti ini. Analognya seperti ini. Gimana supaya data ini terkirim ke komputer ini? Bapak udah buat nih ada dua komputer. Ada komputer A. Ini kelihatan nggak di window yang Bapak buka? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Bedakan mungkin Bapak ubah nih backgroundnya. Ada yang background window, ada yang backgroundnya yang bebas, mungkin yang natural. Yang hijau ini komputer A, yang biru ini komputer B. Nah, sekarang Bapak cek, kita lihat di sini. Bapak akan membuka folder atau mengklik data yang ada di sini. Klik. Nah, data PCA. Data PCA, kita klik 2 kali. Ini adalah data komputer yang ada di PCA yang ada di sini. Kita coba cek. Ada nggak di sini? Data PCA. Sama nggak dengan yang ada di sini? Coba. Sama, Pak. Sama ya? Iya, Pak. Sama ya, Pak. Nah, sama. Berarti tadi juga bisa dimanfaatkan. Ijo juga yang tadi misalkan statusnya full, ini bermasalah juga ketika kita hapus datanya yang punya si A. Otomatis kita cek di sini. Ini datanya ada berapa nih? Ada 9 kan ya? Ada 9, gambarnya ada 8, datanya ada 1. Kita hapus. Misalkan gambarnya hapus 5. Kita delete.
padahal ini punya si A. Kesininya juga pasti kehapus. Nah, itu seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan di sini. Itu Pak, saya Pak, izin tanya Pak. Oh ya, silakan. Itu kalau kemarin kan belajarnya IP ya Pak. Iya, iya. Nah itu bisa kayak gitu gimana? Oh gitu. Itu. Penasaran kan ya? Itu kan bisa lewat IP berarti Pak. Kalian penasaran kan? Jadi kenapa sih kita bisa mengirim data dari komputer A ke komputer B? Nah itu ada aturan-aturannya. Jadi aturan-aturannya itu disebut dengan protokol jaringan. Nah protokol jaringan itu apa? Protokol jaringan itu adalah suatu set aturan komunikasi data di dalam sebuah jaringan. Jadi kalau misalkan kita akan menghubungkan data komputer perangkat satu dengan komputer kedua, itu ada aturannya. Pertama harus ada hardware-nya yang kita tahu mungkin di sini. Coba perlihatkan lagi. Nah, ini kelihatan ya? Jadi ada aturannya disebut dengan protokol jaringan. Ada komputer A, komputer B. Aturan hardware-nya berarti kita harus ada medianya, harus ada kabelnya. Kalau nggak ada kabel berarti kita pakai wireless bisa. Nah, yang berikutnya adalah pengaturan TCP/IP. Nah, jadi TCP/IP atau IP itu adalah sebuah aturan komunikasi agar si komputer satu dapat terkoneksi ke komputer 2. Jadi IP adalah sebuah aturan gitu. Dwi, paham nggak kira-kira? Tanpa adanya IP itu kan internet protokol address, jadi alamat. Kalau tanpa alamat, kita mengirim ke orang lain itu susah. Seperti kalau misalnya kita mau ngirim SMS nih atau WA, ngirim data teks WA. Tujuannya kemana ini? Kalau tanpa ada tujuan kan nggak bisa terkirim, bingung dia. Nah, dengan adanya IP address, data itu dapat terkirim ke komputer antara komputer satu ke komputer yang lain. Seperti itu. Gimana Dwi? Yang lain? Ada pertanyaan lagi kira-kira? Gimana yang lain? Ice? Iya Pak. Yasin, kira-kira Udah mulai paham Pak. Saya Pak. Ya saya kata Pak, nanya Pak. Ya, gimana saya? Ini Pak, tentang IP address Pak. Iya, gimana? Di internet saya temukan kelas-kelasnya ada yang 3 kelas, ada yang 5 kelas. Itu pakainya yang mana kalau mau setting seperti ini? Oh, itu untuk yang setting seperti itu mungkin nanti itu harus berdiskusi dulu. Biar nanti kalau misalkan dikasih tahu sama Bapak sekarang, nantinya cepet Pak. Kalau dibaca sendiri itu kayaknya lebih baik menemukan sendiri. Kalau menemukan sendiri kan gregetnya beda gitu. Nah, nanti kita coba bagi kelompok menjadi, ini kan ada 9 ya? Ada 9 orang. Tadi ada Dwi, kemudian ada Ya Pak. itu. Nanti kita bagi kelompok. Udah nggak sabar nih belajar. Kita coba bagi kelompok. Ya, kelompok. Bapak share nih. Nah, kelihatan ini kelompoknya. Kelompok 1 ada Dwi, ada Yosef, ada Pinular, ada Novi, ada Tuti, ada Ari kelompok 2 ya. Novi, Tuti, Ari kelompok 2. Kelompok 3-nya Yasin, Ece, sama Sapri. Oke, coba dicatat dulu untuk yang pertama jadi ketuanya. Nah, yang pertama, kelompok pertama Dwi mungkin ketuanya, kedua Novi siap ya Novi ya. Yasin juga siap, ini untuk ketua dari kelompok 3. Ya. Ini siap-siapin Pak. Siap Pak. Dulu.
Kemudian tugasnya. Nah, sekarang Bapak nih bagikan LKPD-nya. LKPD-nya coba lihat di chat. Sebentar. Nah, ini dokumen untuk hari ini mungkin bisa di sini. Silakan. Udah dibuka? Di situ sudah ada 3 dokumen. Nah, ini yang presentasi Bapak, kemudian ada juga LKPD, kemudian ada bahan ajar. Nah, kalian bisa tahu kelas IP itu ada berapa, kemudian yang mana nih? Ada yang tadi ditanyakan oleh Yosef, ada ABC atau ABCDE, gitu seperti itu. Nah, ini bisa dicari di sini. Kemudian selanjutnya tinggal silahkan setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan supaya bisa menghemat waktu, di LKPD itu Bapak sudah membuat soal ada 6. Jadi masing-masing kelompok mungkin di sini. Masing-masing kelompok itu mengerjakan dua soal. Gitu. Oke, Bapak coba tampilkan dulu ya. Yang LKPD biar nanti nggak bingung juga. Gimana cara ngisinya? Oke, sebentar. Tentang IP address. Sebentar. Sebentar lagi. Ini kelihatan? Ini LKPD yang akan diisi sama kalian ya. Jadi yang pertama mungkin kalian tulis kelompoknya kelompok 1 Bapak nanti Dwi, kemudian Yosef, Pinulur. Nah, nomor 1 dan nomor 2 itu oleh kelompok 1 dan 2 ini oleh kelompok 1, di mana mungkin soalnya berdasarkan hasil diskusi. Nah, kebenaran sekali nih, Yosef itu ada di tadi nanya ya, kelas A ada berapa kelas? 3 kelas atau 5 kelas? Nah, ini bisa diisi langsung di sini, terjawab kayaknya. Kemudian ini gimana nih supaya nyambung antara komputer A dan komputer B? Bisa diisi di sini. Kemudian urutkan langkah-langkah. Nah, ini untuk kelompok B. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang tadi Nopi, Tuti, Ari. Nah, ini tolong diisi. Ini boleh dari internet boleh. Atau kita sudah pengalaman boleh ditulis dengan bahasa masing-masing mungkin di sini. Nggak perlu harus 100% sama dengan yang ada di internet. Kalau kita ini merasa kurang baik nih. Nah, boleh di situ. Kemudian di sini yang soal kedua untuk kelompok 2 nomor 4 berarti bagaimana cara untuk mengetahui bahwa komputer kita sudah terkonfigurasi IP address. Nah, berarti di sini caranya gimana nih? Gitu, tulis di sini. Kemudian nomor 5 urutkan langkah-langkah. Nah, ini soal untuk kelompok 3. Urutkan langkah-langkah untuk menguji bahwa komputer A telah terhubung dengan komputer B. Berarti caranya gimana nih? Ngujinya. Gitu kalau kita sudah terhubung. Kemudian yang terakhir
faktor apa saja yang menyebabkan komputer A dan komputer B tidak dapat terkoneksi? Nah, ini semua jawaban ada di video, ada di bahan ajar yang Bapak barusan share. Kemudian boleh juga, Bapak nggak menutup kemungkinan harus dari bahan ajar itu, boleh juga browsing ke internet. Gimana kalian itu? Oke, tugasnya kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Kelompok 1? Paham, Pak. Kelompok 2 gimana? Kelompok Iya. 2? Paham jelas, Pak. Kelompok 3 itu Rudin? Iya jelas Pak. Oke, jelas. Oke, Bapak kasih waktu Insya Allah. Ya. kira 3 menit ya. Silakan isi dulu. Oke, kalau misalkan di tengah-tengah ada pertanyaan boleh nih nanya. Gitu. Oke, silakan. Dikerjakan. Pak, diskusinya lewat WA boleh ya Pak? Lewat WA aja. Kalau di Iya. sini mungkin nanti rame ya. Boleh. Iya. Oke, tapi on kamera aja biar ketahuan apa nih Oh baik. kemana-kemananya. Oke. Kalau ada masalah boleh acungkan tangan ya. Oke. Gimana Yosep? Udah ketemu belum? Untuk yang tadi ditanyakan di modul ada nggak? Masih mencari Pak, masih mencari, Oke. masih baca. Oke. Saprudin, kira-kira ini ada masalah nggak? Untuk yang ini, yang soal nomor 5, kelompok 3. Tidak, Pak. Lagi dibahas ini, Pak. Oke, siap. Pak izin bertanya Pak. Ya, boleh. Gimana? Dwi. Kalau dua gitu dua komputer gitu Pak, ini kan diisiannya ada gateway. Gateway-nya diisi nggak Pak? Oh, kalau dua komputer itu kita harus tahu dulu gateway ini fungsinya buat apa gitu. Nah, gateway itu pengisiannya itu buat apa nih gitu. Kalau kita ngisi IP address, nah sekalian dijelasin ya, biar pada paham. Mungkin di sini Bapak share lagi nih. Oke, di stop dulu mungkin diskusinya, kita coba perhatikan dulu nih. Ada yang nanya, bagus pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Konfigurasi IP address kan, ini kelihatan ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, masuk ke sini sudah biasa. Pertama, ada banyak cara sih konfigurasi IP address itu. Boleh dengan cara di bawah itu ada komputer try icon mungkin. Klik satu kali, kemudian pilih Open Network and Sharing Center. Nah, di sini ada change adapter setting. Kemudian, nah kita pilih yang local area connection. Kemudian klik kanan, properties. Nah, di sini kita pilih, karena kita protokolnya versi 4, pilih versi 4. Kemudian properties. Nah, di sini nih, kenapa cuma cuma dua isian ini yang harus diisi? Gateway ini fungsinya buat apa? Jadi gateway ini tuh adalah fungsinya untuk kalau misalkan komputer ini akan terkoneksi ke internet atau ke jaringan yang lain. Gitu. Jadi simpelnya,
kalau mau koneksi ke internet, berarti ini tuh harus dipakai gateway. IP-nya berapa ini? Tergantung. Kita coba masuk ke sini. Nah, ini kita contoh, ini ada 2 komputer. Pengen connect internet, berarti harus pakai modem. Coba di sini ada nggak? Nah, ada router. Nah, jadi router itu. Kemudian ada switch. Nah, contoh topologinya seperti ini. Komputer A nyambung ke switch. Switch itu ada banyak port. Minimal itu 5 port. Nah, dari switch ini nyambung ke sini. Nah, seperti ini topologinya. Ini jelas ya. Jadi komputer A, komputer B, kemudian nyambung ke switch, dari switch nyambung ke modem, dari modem mungkin di sini nyambung ke internet lah di sini. Mungkin di sini kita kasih gambar inilah. Kemudian kita coba cloud. Ada enggak? Nah, intinya internet lah di sini. Kemudian contoh barusan tuh ini IP-nya berapa? Nah, kurang besar kayaknya. Sebentar, Bapak besarin dulu. 192.168.0.1. Yang ini, kemudian yang satu lagi, ini berarti 0.2. Yang ini, misal 0.100. Nah, berarti pengisiannya untuk IP 0.1, netmasknya 255.255.255.0, gateway-nya adalah 100. Yang tadi Bapak informasiin, komputer ini, jadi gateway itu adalah sebuah gerbang menuju ke jaringan yang lain. Jaringan yang lainnya itu adalah internet tadi. Berarti gateway-nya itu diisi bukan 1, bukan 2, melainkan IP dari si router ini, yaitu 0.100. Seperti itu. Seperti itu, Dwi. Kira-kira paham nggak? Oh iya, paham Pak. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Mana ya, Pak? Oke. Sambil dilanjutkan diskusinya mungkin. Oh iya, Titip, gimana Pak, guys? mau nanya. Oh ya, gimana? Pak, Saprudin. Tuti, Pak, mau nanya itu. Oh, Tuti. Silakan Tuti. Apa yang kita lakukan ketika mendapatkan permasalahan? Ya, Pak. Apakah lari dari permasalahan tersebut? Atau Silakan, Tuti. menghadapinya? Ya. Ya, ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka Ini, kita Pak. harus berpikir Gimana? Tentang IP itu sama IP public. akan masalah Oh, gimana? Kurang keras nih. IP sama IP public. apabila Oke, kita lari Bu. dari Maaf. Tuti mungkin udah baca ya di modul ada IP private dan IP public gitu ya. Jadi Ya, Pak. IP private ada IP public. Jadi IP private itu adalah sebuah IP di mana IP itu gratis, boleh kita isikan secara manual. Gitu. Contohnya ada kelas A, B, C. Yang barusan Bapak contohkan 192.168.0.1 atau 172.16. Itu sebenarnya ada di modul. Nah, itu intinya IP private itu adalah IP yang bisa kita isikan secara manual gitu, bebas, nggak ada aturan gitu. Tapi ada aturannya juga, mungkin di sini ada slash berapa, ada netmask, mungkin itu pembelajarannya subnetting di 2 minggu ke depan. Kita belajar bagaimana cara mensubnetkan, memecah IP menjadi beberapa bagian gitu, seperti itu. Jadi intinya IP private adalah IP yang boleh kita gunakan secara gratis. Berbeda dengan IP public. Nah, IP public adalah sebuah IP address di mana IP public ini tuh diberikan oleh ISP.
agar komputer kita dapat connect ke dalam internet gitu. Ada yang udah tahu kira-kira bagaimana cara mengecek IP public punya kita? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, Bapak contohkan nih. Kita bisa cek nih. IP address punya kita berapa? Itu ada di ke Google dulu aja. Nah, di sini ada what is my IP. Nah, what is my IP? What is my IP? Nah, ini tuh adalah untuk menentukan atau melihat kita itu dapat dari internet, dapat dari ISP kita. Apa nih? Harus diisi dulu. Buat yang mana aja nih? Oke. Apa lagi nih? Ini kelihatan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya Pak, terlihat. What is my IP? Jadi webnya itu ada di What is my IP. Nah, yang punya Bapak ini kebenaran ISP yang dipakai sama Bapak itu menggunakan PT Telekom Indonesia. Nah, berbeda kalau misalkan Tuti, Dwi, Yasin, terus yang lainnya, itu kalau di handphone juga bisa kita cek IP kita berapa nih dapat IP-nya. Nah, ini IP ini nggak bisa kita rubah-rubah. Ini dapat view dari ISP-nya, gitu. Tergantung dari kita langganannya kemana, ke provider. Nah, ada istilah provider lagi. Provider itu apa sih? Provider adalah sebuah perusahaan penyedia layanan internet. Jadi kita contoh-contoh provider apa tuh? Contohnya ini Telkom. Kemudian ada sekarang coba Tuti atau Tuti mungkin barusan nanya kan ya. Tuti ini koneksi pakai apa? Data atau pakai apa nih? Pakai WiFi. Pakai WiFi. Itu connect Ya. kemana? Ke Telkom berarti kan? Gimana Pak? Iya, ke Telkom. Nah, ke Telkom. Itu pasti di bawahnya kalau kita cek itu pasti PT Telkom Indonesia. Cuman IP-nya pasti berbeda gitu. Jadi satu klien IP-nya berbeda. Nah, itu disebut dengan IP public. Jadi IP public itu adalah sebuah IP yang diberikan oleh ISP agar klien kita dapat terkoneksi ke dalam internet. Gitu Tuti. Kira-kira bisa dipahami untuk yang lain? Bisa Pak, bisa. Ari, kira-kira Bisa Pak. jelas ya Ari? Jelas, Pak. Izin menanya untuk LKPD ini, Pak. Oh iya, boleh. Saya kan mengisi langkah-langkah mengkonfigurasikan IP address pada komputer A dan komputer B ya Pak. Boleh. Kebetulan di saya itu pakainya Windows Pak. Ya. Nah, apakah kalau misalkan OS-nya beda, apakah sama langkah-langkahnya dengan yang ini yang dilakukan Pak? Langkah-langkahnya mungkin sedikit berbeda, tapi mengarah ke sama gitu. Pada dasarnya mungkin masuk ke command prompt. Boleh saya mungkin tampilkan lagi. Nah, mungkin Ari menemukan itu konfigurasinya di mana itu? Di Windows berapa? Oh, Windows 7 ya. Ini Bapak juga yang dipraktekkan mungkin Windows 7. Tapi perbedaannya sangat sedikit sekali. Pada intinya kita masuk ke menu ini. Untuk masuk ke menu itu tuh gimana caranya? Boleh ke run di sini, ketikkan ncpa.cpl, ncpa.cpl. Nah, boleh seperti itu. ncpa.cpl.
atau ke run dulu, atau masuk ke sini ncpa.cpl, enter, nanti langsung masuk ke sini. Semua Windows ncpa.cpl itu masuk ke sini gitu. Setelah ke sini ya tinggal klik kanan, properties, ini semuanya sama. Yang membedakan adalah kalau Windows 7 mungkin bisa barusan, bisa juga melalui tray icon yang di bawahnya, Open Network and Sharing Center. Bisa juga langkah yang paling teratur sekali, masuk ke Start, Control Panel. Nah, ini yang umum. Dari Control Panel cari network. Mana network? Coba. Nah, Network Sharing Center. Nah, dari sini barulah ke Change Adapter Setting. Cuma kalau langkah-langkah ini kan emang prosedur. Tapi kita yang nama teknisi ya perlu cepat. Yang paling cepat yang biasa Bapak gunakan nih. Masuk ke run dengan menekan Windows R, kemudian ketik ncpa.cpl. Huruf kecil semuanya, huruf besar semuanya sama. Enter, langsung masuk ke sini, barulah kita konfigurasi. Begitu, Ari. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Oke. Udah beres mungkin ya. Kelompok 3, kira-kira ada kesulitan? Nah, habis waktunya mungkin untuk kerja kelompoknya. Nomor 1. Wah, belum selesai nih Pak nih. Ya, beres. Yang kelompok 1 beres nggak kira-kira? Udah beres semuanya Pak. Oh, kelompok 1 beres. Kelompok 2. Beres, Kelompok Pak. ini ketuanya gimana? Beres. Beres, Pak. Oh, beres. Kelompok 2. Kelompok 3, Yasin. Masih belum beres, Yasin? Dapatnya. Oh, sedapatnya aja lah, ya. Dapatnya. Oke, kita panggil mungkin yang paling pertama beres tadi kelompok 1 nih. Dwi, Ya. yang mau presentasi. Pak Yosep kata yang Pak Yosep Pak. Oh, Yosep mau Itu yang presentasi. mau itu Oke, presentasinya. haknya ketua ya buat nyuruh ya. Ya, Ya, Pak. Saya mulu Oh, Pak. gitu. Kalau kelompok sama Yosep saya mulu yang presentasi. Ya. Pak. Oh, ya, Yosep bisa ke depan mungkin untuk Jadi kebagian. Aduh. nggak apa-apa. Ini kan ini juga penilaian. Sep, silakan Sep, presentasi. Siap Ya, Pak. dapat apa? Saya share dulu ya Oke, Pak ya. boleh. Iya. Ini koneksinya ini Pak. Oke, Dwi, Sebentar. kira-kira Dwi siapa lagi nih? Pinulur nggak hadir ya? Iya Pak. Oh ya, sama Dwi Saya. aja lah. Biar cepet nih. Oh boleh deh. Iya nih. Yosep mungkin Ya, nanti sok, bisa sok, bantu Dwi, buat, sok. kalau ada yang nanya ya Wi ya. Ya Sep ya. Ya nanti Pak. kalau Iya, saya siap. bantu ya. Mangga Wi. Nah, ini Pak, ini ini belum dikasih kelompok Pak. iya. Lupa Pak. Top. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Nah. Kita hadir nggak ditulis ya Pak, nggak kerja soalnya Pak. Gitu. Nggak apa-apa, ditulis aja. Oh apa-apa, Tulis ya aja, udah. mungkin nanti pas hadir dapat nih wah ada tugas gitu biar nggak ketinggalan juga nanti. Ya. Kalau tadi saya sama teman-teman saya izin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kami kelompok 1 yang mengerjakan 2 soal ya, yang nomor 1 sama nomor 2. Dari hasil diskusi kami itu kami menemukan bahwa ada 5 kelas IP di mana ada kelas A, B, C, D, E,
yang A itu rank IP-nya dari 000 ke 127, 255, 255, 255. Kalau netmasknya 255, 000. Ini untuk bitnya 8 bit, jumlah hostnya sekitar 16.777.216 dengan jumlah network 128. Jadi kalau yang kelas A ini netmasknya ini apa yang berubahnya itu yang 000 itunya nanti IP-nya. Lalu untuk yang B itu 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Bitnya itu 16, netmasknya itu dua itu ya, dua oktet. Pertama itu 255, sisanya 0. Jadi oktet ketiga keempatnya itu yang akan berubahnya. Oke. Nah, jumlahnya itu 16.000. Lalu ada kelas C. Kelas C itu 192.000 sampai 255, 255. Ini 24 bit, ini yang biasa kita pakai. Itu ada sekitar 2 juta networknya ya, ada 2 juta lebih Oke. network. Nah, untuk IP-nya yang tadi itu IP-nya 192.168.0.1, yang B-nya 192.168.0.2. Netmasknya sama karena dia di kelas C. Kita pakainya yang kelas C. Nah, kalau kelas B dan A berarti netmasknya tinggal disesuaikan dan IP address-nya pakai yang di range kelas A dan kelas B. Ya, ya. Untuk gateway-nya karena tadi penjelasan dari Pak itu apa harus apa nggak perlu gateway juga bisa ternyata ya. Untuk yang peer-to-peer gateway-nya kami kosongkan, Pak. Oh iya, benar-benar. Seperti itu, Pak. Untuk yang ini. Oke, mungkin kira-kira yang lain ada yang menanggapi atau ada pertanyaan untuk kelompok satu ini? Ayo, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau nggak ada, Bapak yang nanya nih. kalau nggak, oh gitu ya, boleh Pak. Oke. Nah, setelah Kalau nggak bisa, Yosep bantuin ya. Oke. Nah, gimana kalau misalkan komputer itu kan dicontohkan cuma 2 nih. Tadi juga aku jelasin cuma ada 2, komputer A, komputer B gitu. Gimana kalau misalkan komputernya ada banyak gitu, IP-nya itu gimana? Harus kayak gimana tuh? Oh, Ada 5 misal komputernya. Berarti untuk komputer 3 itu berapa IP? untuk yang tiganya itu Pak, yang ini karena satu range itu Pak, kan ada jumlah hostnya 65.000 ya Pak. Jadi kalau 5 ya berarti tinggal IP address-nya jadi berapa tuh yang komputer ketiga? ketiganya bisa 0.3 Pak, 0.4, 0.5 gitu Pak. Oke, berarti udah paham ya untuk materi ini Ya ya? udah paham Pak. Oke, mungkin udah kira-kira ini perwakilan aja oleh satu kelompok. Oke, untuk mengetahui nih, Bapak pengen tahu udah paham seberapa paham nih kalian itu mengetahui isi modul yang Bapak kirim melalui Google Drive. Bapak punya tes Bapak share nih ya pakai Quizzes. Oke, Bapak share ini. Ada ya? Ada Pak. Oke. Ada Pak, sudah Pak. Oke, silahkan masuk. Sudah bisa masuk.
Di loading Pak. Oh, tadi. Itu langsung start live ya Pak? Atau gimana? Bentar. Beda lagi nih. Kodenya beda lagi. 3547 Oh beda lagi. 3547 38. 8. Oke. 354738. Oke. Oh start. Nah, udah ada Tuti, Oh, udah udah masuk ada tuh. Dwi. Oke, yang lain silakan masuk. Ada Tuti, ada Saprudin. Saya nggak bisa Pak, sinyalnya jelek. Oh, gitu, kendala ya. Nanti kita ikutin aja lah sini ya. Oke, yang lain nih, baru ada 3. Sinyal Pak sama Pak. Aduh, sinyal ya. Oke, muter-muter Pak ini Pak. Kita tunggu 1 menit. Kalau masih belum ada yang masuk, ya kita mulai aja. Oke, perwakilan mungkin di sini. Tuti mewakili kelompok 2 ya. Dwi mewakili kelompok 1. Saprudin mewakili kelompok 3. Nah, kita mulai saja kuisnya. Nah, dibantu mungkin sama temennya melalui WA atau kalau keburu ya melalui WA atau langsung aja di sini. Kita mulai. Ini yang mana ya Pak? Gimana Tuti? Pilihnya yang mana ini Pak? Nah, nanti kalau ketika sudah di start, nah kita coba siap-siap aja Ibu. Iya. Dwi. Tuti. Saprudin siap? Siap. Kita mulai. Ya, siap, siap, ya, ya. Silakan. Ini cuma ada 10 file. kelompok 1. Nah, semoga yang lain juga bisa. Nah, itu semuanya jawabannya ada di kelompok, ada di manual book yang tadi Bapak kirim. Gitu. Oke, selamat Dwi. Dan Yosep ya. Dan Yosep. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pembelajaran pentingnya IP address dalam sebuah jaringan, ya seperti itu. Kalau tanpa adanya IP, berarti kita seolah-olah mengirim bingung ke alamat yang mana komputernya, seperti itu. Nah, kira-kira hari ini Yasin nih, Yasin. Yang didapat hari ini kira-kira apa aja di sini? Siapa? Hari ini dapat apa aja dari pagi sampai sekarang? Jadi kalau saya sih sedikit bisa menyimpulkan Pak nih, kalau nanti salah tolong dikoreksi gitu Pak ya. Jadi kalau tadi berdasarkan penjelasan dan tugas
yang Bapak berikan itu memang saya harus banyak lebih baca lagi nih Pak, karena memang jujur Pak saya juga kurang literasi gitu Pak ya. Karena kan Pak, ini udah waktunya istirahat Pak. oh Lapar gitu nih, ya. Pak. Bentar, Mas Robin bentar ya, saya mau jawab dulu ya, nanti bentar istirahat ya. Ya, jadi yang bisa saya sampaikan sedikit di sini Pak ya, apa itu IP address itu kan ada kelas-kelasnya gitu Pak ya, ada range IP-nya, ada netmask-nya, ada bitnya, jumlah host sampai dengan jumlah networknya. Kemudian bagaimana sih cara menghubungkan atau cara menyambungkan antara komputer yang A dan komputer yang B itu menggunakan apa IP address dan netmask gitu ya, untuk saling biasa terhubung. Saja paling Pak ya. Mungkin udah apa ya, banyak baca ya, dari banyak Ya, masih Pak. ya kita jadi tahu lah gitu, seperti itu. Nah, dari hasil tadi tes mungkin ini perlu ada yang diremedial nih. Contohnya Tuti, mungkin nanti kita harus diskusi lagi nih Tuti, atau belajar lagi dengan yang lain, terutama mungkin dengan Dwi gitu. Nah, untuk minggu depan mungkin kita akan membahas bagaimana cara, kalau tadi kan bagaimana cara setting IP-nya. Nah, pemanfaatan jaringannya seperti apa yang tadi Bapak demonstrasikan, bagaimana cara sharing data dari komputer A ke komputer B atau B ke A, bagaimana cara meremote juga bisa meremote A ke B, B ke A, seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.